setelah kabar buruk dari Total ES yang ternyata berhasil break of structure, kita mau bahas lagi nih kondisi market crypto secara keseluruhan. Oke, di sini dia udah valid break of structure, bahkan untuk demand daily ini udah ketembus ya. Dia udah valid ketembus dan sekarang dia lagi retest ke level yang paling krusial yaitu demand weekly. Ini kalau misalnya Total ES berhasil tembus dari demand weekly ini, berarti pergerakan seluruh kripto itu sudah bisa dibilang bearish secara keseluruhan karena Total ES ini adalah gabungan market cap dari keseluruhan kripto tapi excluding stable coins. Jadi bisa dibilang pergerakan Total ES ini menggambarkan pergerakan keseluruhan cryptocurrency dan ini including Bitcoin dan Ethereum ya. Jadi kita lihat aja apakah dari sini Total ES itu berhasil mantul kayak gitu. Kalau misalnya secara daily dia udah bearish ya. Dia udah bearish di sini dan untuk supply daily-nya itu di sini. Karena ini adalah pullback terakhirnya sebelum dia menciptakan penurunan yang besar ini. Jadi bisa dibilang ini penurunannya itu one push ke bawah dan belum ada pullback sama sekali. Kalau misalnya secara 4 hour di sini kelihatan ya. Secara 4 hour ini adalah pullback terakhirnya, dia sama kayak 1 hour-nya. Nanti kita akan bahas juga dari 1 hour supaya kita tahu nih pergerakan internalnya seperti apa. Karena terakhir kita bahas supply 1 hour-nya itu masih di sini. Terus kita lanjut ke 1 hour. Oke, di sini sesuai sama proyeksi kita ya. Jadi dia beneran nyampe nih ke demand weekly ini. Kita udah gambarin proyeksinya kemarin, tapi jujur gua nggak expect penurunannya secepat ini ya. Karena penurunannya agresif dan sellersnya itu sangat taking control di sini. Jadi bisa dibilang penurunan dari sini sampai sini itu one push dan even di 1 hour-nya itu nggak ada pullback sama sekali nih. Di sini nggak ada pullback sama sekali karena di sini inside bar dan di sini juga inside bar. Jadi bisa dibilang 1 hour sama 4 hour-nya itu letak supply-nya itu sama di sini. Dan supply di sini ini bisa mengakibatkan selling pressure lagi ke kripto secara keseluruhan kayak gitu. Karena gue yakin pergerakan kripto itu kurang lebih bakalan sama seperti ini. Sekarang kita bahas ke 15 menit karena gue pengen lihat nih pergerakan internalnya itu seperti apa. Karena di 1 hour kan supply-nya itu sama ya, letaknya sama 4 hour. Kita akan bahas sekarang di 15 menitnya. Oke, untuk 15 menitnya di sini supply-nya ya. Ini beneran habis di retest dan dia menyebabkan penurunan ya di sini. Cuman masih nggak tahu apakah dia bakalan lanjut penurunan bikin lower low apa enggak. Karena kita habis retest, bener-bener habis retest di zona yang krusial ini nih, demand weekly. Ini demand yang sangat krusial banget untuk time frame weekly karena di weekly ini adalah pullback terakhir sebelum dia creating higher high di sini. Kurang lebih sama kayak Bitcoin pergerakannya seperti ini dan kita lanjut lagi ke 15 menit. Kalau misalnya supply 15 menit ini strong, itu beneran bisa menciptakan selling pressure yang lebih signifikan lagi dan bisa bikin lower low lagi. Tapi kalau misalnya dia bisa breakout dari sini, kemungkinan dia bikin lower low itu semakin kecil dan mungkin aja dia bisa retest lagi ke supply 1 hour ini dan supply 4 hour ini kayak gitu ya. Jadi kita lihat aja untuk hari ini apakah pergerakan total kripto secara keseluruhan itu bisa kembali bullish di internal structure-nya karena kita tahu internal structure creates external structure. Jadi kalau misalnya internal structure-nya itu bullish, kita bisa berharap seenggaknya external structure-nya itu bisa balik tuh bullish lagi gitu. Tapi kita perlu juga rasional karena kalau misalnya harganya itu nyampe di sini, terus 15 menitnya back to bearish, itu kita perlu sangat hati-hati ya.